Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Penuh Hikmah. Kali ini kami akan membawakan Anda ke dalam sebuah dunia menarik dari seorang tokoh Islam yang jenaka di era dinasti Abbasiyah. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Mari kita memulai kisah penggeli hati ini. Abu Nawas adalah seorang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz serta meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Basrah dan Kufah. Di sana, Abu Nawas belajar bahasa Arab serta bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, Abu Nawas pun mahir berbahasa Arab serta mahir pula dalam hal adat istiadat dan kegemaran orang-orang Arab. Abu Nawas juga pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun kembali lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya pun lalu menghambakan diri mereka kepada Sultan Harun al-Rasyid, raja dinasti Abbasiyah di kala itu. Ayah dari Abu Nawas adalah seorang penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, ayah Abu Nawas yang sudah tua itu jatuh sakit parah sebelum akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Ia diperintahkan oleh Raja Harun al-Rasyid untuk mengubur jenazah ayahnya sebagaimana adat dari Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati, dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, demi mendengar rencana sang sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggangi kuda-kudaan yang dibuat dari batang pisang tersebut sambil berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam ayahnya. Dan di atas makam ayahnya tersebut, Abu Nawas mengajak anak-anaknya bermain rebana dan bersuka cita. Kini, semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal oleh ayahandanya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, engkau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Untuk apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." Abu Nawas menjawab, "Hai wazir, engkau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas
sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaannya. Sang wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" tanya wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," jawab Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah, pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Sang wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram, Sultan pun berkata, "Kalian semua bodoh. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja, kalian tidak becus. Ayo pergi sana, kembali ke rumah Abu Nawas, serta bawa dia kemari dengan sukarela atau terpaksa." Sang wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan Raja Harun al-Rasyid. Namun, lagi-lagi di hadapan raja, Abu Nawas berlagak pilon, bahkan tingkahnya ugal-ugalan tidak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku, Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali." Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tidak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika engkau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua. Engkau satu bagian, aku satu bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Iya, tentu. Itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian." "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu tidak mampu lagi bertahan, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. "Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari Tuanku Baginda." Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia pun ditanya,
"Wahai Abu Nawas, benarkah kamu telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya ia menerima pukulan itu." "Apa maksudnya? Coba engkau jelaskan sebab musababnya engkau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian lagi untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya engkau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka menarget dan memeras orang. Kalau kau tidak mengubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu ia tidak layak menjadi seorang kadi." "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi seorang kadi. Maka, tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, dengan mudah Baginda Harun al-Rasyid menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali,
Kenapa harus Poland yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Ternyata ada alasan mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila. Jadi teman-teman, awalnya ialah seperti ini. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati ayahnya yang sudah lemah lunglai. Berkata ayahnya, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti perintah terakhir ayahnya. Ia mencium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah engkau cium?" "Sudah, ayah." "Ceritakanlah dengan sejujurnya, bau kedua telingaku ini." "Aduh ya, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tetapi yang sebelah kiri baunya amat sangat busuk." "Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi demikian?" "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Berkata Syekh Maulana, "Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tetapi yang seorang lagi karena aku tidak suka, maka tidak kudengarkan pengaduannya. Inilah risiko menjadi seorang kadi. Jika kelak engkau suka menjadi kadi, maka engkau akan mengalami hal yang sama. Namun jika engkau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tidak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi." Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu, kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun ia sering diajak berkonsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan, ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baginda raja yang aneh dan tidak masuk akal.